Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam hari ini kita masih berada pada pengajian online dari seputar pembahasan ringkasan fikih yang kita uraikan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam bab yang keempat ya, tentang fi adabi qada'il hajah. Ya, di sini banyak pembahasan yang diuraikan oleh beliau, oleh Syekh dalam masalah ini. Sudah kita lewati dari 12 adab dalam membuang hajat yang diuraikan oleh Syekh di sini. Nah, seorang yang pertama dia membaca doa ketika masuk dalam tempat buang hajat. Sudah diterangkan doanya apa ya. Kemudian dia dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian ada doa yang diterangkan oleh Syekh, namun ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang keempat, dia mencari tempat membuang hajat. Ini harusnya di awal ya. Sebelum dia ingin buang hajatnya, dia cari tempat. Kalau tidak ada, maka dia buang di tempat yang terbuka tapi dia menjauh dari manusia. Kemudian di dalam tempat buang hajat diharamkan dia menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini sudah kita terangkan rincian dalam masalah ini. Pengharaman itu berlaku pada di luar bangunan. Adapun dalam bangunan itu dibolehkan. Tapi kalau dia ingin hindari hal tersebut, maka itu lebih utama. Nah, kemudian yang keenam dari adab juga yang sudah diterangkan, itu seorang dia menjaga percikan dari kencingnya saat membuang hajat. Dan yang ketujuh diterangkan juga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, yaitu dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Nah, sudah diterangkan ya bahwasanya seorang buang hajat itu dengan tangan kiri. Ya, dilarang pakai tangan kanan, berarti dia pakai tangan kirinya. Dan kemudian sudah diterangkan juga dari adab membuang hajat, yaitu dia tidak boleh membuang hajatnya pada tempat-tempat yang diharamkan membuang hajat, seperti di jalan manusia, di teduhan mereka, di tempat-tempat air. Ya, demikian pula di masjid. Nah, ada juga hal yang belum kita terangkan kemarin ya. Di lubang binatang di tanah itu dilarang juga di situ ya. Ada diterangkan hadis dalam masalah itu. Karena itu dari tempat tinggal jin. Nah, jadi dilarang dia, kalau dia misalnya buang hajat di tempat yang terbuka, maka jangan dia cari situ dari lubang binatang tanah. Karena di situ banyak kemungkinan mungkin dia buang hajatnya, dia keluar binatangnya sehingga membahayakan dia misalnya. Dan juga kalau di situ tempat tinggal jin, bisa dia berbahaya nanti. Nah, jin akan berbuat jelek kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga diterangkan juga dari tempat yang lain yang diharamkan membuang hajat, yaitu di air yang diam. Di air yang diam. Itu ada hadis dalam masalah itu ya. Dalam masalah itu. Nah, diterangkan hadisnya. Kemudian dari adab yang berikut yang diterangkan oleh Syekh, yaitu
ketika dia ingin masuk di tempat buang hajat, dia jangan membawa dari hal-hal yang mengandung dzikir kepada Allah, apakah itu mushaf Al-Quran atau buku-buku ilmu agama, dimuat padanya hadis Nabi SAW. Nah, dari hal yang diharamkan dari sifat seorang mukmin dan mukminah, yaitu diagungkan syiar-syiar Allah. Nah, itu merupakan ciri ketakwaan dalam hati. Kemudian juga di antara adab yang sudah diterangkan, adab yang ke-10, yaitu jangan dia berbicara saat membuang hajat. Nah, ini sudah diterangkan ya hadisnya, karena Allah murka akan perkara itu. Kemudian yang ke-11 tentang masalah setelah selesai dia buang hajat, dia melakukan istinja, berbersih dengan air. Nah, kemudian yang ke-12 yang sudah diterangkannya dari adab-adab istinja itu di hadis Salman Al-Farisi yang sudah kita baca. Nah, jangan diistinja dengan menggunakan tangan kanan, tapi digunakan tangan kirinya. Nah, kemudian di adab yang ke-12 boleh terangkan tentang masalah istijmar kemarin ya. Nah, itu membuang hajat dengan menggunakan batu-batu kecil. Dan sudah diterangkan apa dari syarat dan ketentuan seorang membuang hajat dengan menggunakan sesuatu selain air, apakah itu batu atau yang kedudukannya sama dengan batu. Nah, apakah dia pakai kain atau daun atau tisu. Nah, itu dari hal yang dibolehkan dengan syarat yang sudah diterangkan. Dia ganjilkan, kemudian dia kering. Nah, hajatnya itu tidak melebar sana sini ya, hanya bersihkan pada tempatnya. Nah, kemudian dari syarat istijmar juga jangan digunakan hal-hal yang padanya mengandung kemuliaan, ya, seperti yang sudah diterangkan kemarin ya, seperti misalnya atau hal yang dilarang dalam istijmar, ya, yaitu digunakan kotoran atau tulang. Itu dari hal yang tidak diperbolehkan dalam masalah ini. Nah, atau digunakan misalnya sesuatu yang ada kebaikan yang masih bisa dipakai seperti makanan, itu tidak boleh ya digunakan untuk istijmar. Baik, ini dari ketentuan-ketentuan seputar istijmar yang sudah dibahas. Kemudian berikutnya di sini Syekh terangkan kepada kita satu masalah atau beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan qada'il hajah. Nah, dari situ nukil ya sebagian pendapat ulama bahwasanya kata beliau innal istinja awal istijmar min syuruti sihatil wudu. Ya, diterangkan katanya sesungguhnya istinja dan atau istijmar itu menurut pendapat sebagian ulama dari syarat sahnya wudu. Baik, dari syarat sahnya apa? Wudu. Ya, di sini dibahas tentang masalah hukum apa istinja atau istijmar sebelum wudu. Nah, apakah dia merupakan syarat wudu atau bukan? Baik, itu nanti akan diterangkan sebenarnya pembahasannya di masalah wudu ya. Di masalah wudu. Ya. Dan di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Nah, yang kita simpulkan bahwasanya ya kalau kan begini ya, kalau misalnya permasalahan seperti ini, dia sudah buang hajat misalnya, selesai dia buang, tapi dia belum istinja, apakah dia langsung boleh berwudu atau tidak, atau dia istinja dulu misalnya kan, dia sudah buang hajatnya tapi dia belum apa istinja, berbersih, apakah boleh langsung dia berwudu atau tidak? Nah, ini dibahas oleh para ulama ya dalam masalah itu. Dan yang paling utamanya, yang paling hati-hatinya, itu dia istinja dulu, dibersihkan dulu dari kotorannya, atau dia kalau tidak ada air dia pakai batu tadi ya, kemudian dia berwudu, kemudian dia apa? Dia berwudu. Nah, walaupun ketika dia berwudu misalnya
dalam keadaan dia sudah selesai buang hajatnya, namun dia belum berbersih, maka itu kata para ulama syah wudunya. Ya, menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, dipahami ya? Maka syah wudunya. Ya. Hanya tadi ya, kalau yang lebih utamanya tentunya itu dari kebiasaan yang dimaklumi dalam masalah ini. Setelah dia buang hajat, dia berbersih dulu. Nah, bersihkan ya kotorannya, baru dia cuci tangannya. Terus di antara adab juga ya, dicuci tangannya ya. Kemudian baru dia ambil air wudhu. Dipahami ya? Nah, dan istinja ini atau istijmar dia bukan syarat sahnya wudhu ya. Dalam artian kalau misalnya seorang dia berwudhu tadi, dia sudah buang hajat, kemudian dia selesai buang hajat tanpa dia istinja, langsung dia berwudhu, itu syah wudhunya menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, tapi sebagian ulama tadi ya, yang dinukil oleh Syekh di situ sudah diterangkan. Ada yang menjadikan dia merupakan syarat sahnya wudhu. Berarti kalau dia tidak istinja, tidak berbersih sebelum berwudhu, maka tidak syah wudhunya. Tapi itu pendapat yang kurang kuat ya. Pendapat yang kurang kuat dalam masalah ini. Yang kuatnya dia syah. Hanya tadi sudah diterangkan ya, lebih utama tentunya dia berbersih dulu. Nah, istinja dulu, bersihkan kotorannya, baru dia cuci tangannya, kemudian dia berwudu. Dan itu dari pendapat yang lebih hati-hati, dari pendapat yang lebih tenang dalam masalah ini. Baik. Nah, adapun kalau dia tidak buang hajat, dia langsung berwudu misalnya, juga tidak ada masalah. Ya, tidak boleh dikatakan dia buang hajat dulu baru dia berwudu. Tidak. Jadi ini bukan syarat ya, bukan syarat. Itulah tadi kata Syekh di situ, beliau nukil ini pendapat sebagian ulama. Nah, kemudian beliau bawakan situ dari perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata wasunnatu ayastanjiya qabla al-wudu liyakhruja minal khilafi wa ya'mana inqida'a tuhrihi. Kata An-Nawawi rahimahullahu taala, dan dari sunnah yaitu seorang dia istinja sebelum berwudu. Yang tadi ya, kalau dia sudah buang hajat tentunya dia istinja dulu, bersih semuanya, baru dia berwudu, agar dia keluar dari silang pendapat dalam masalah ini dan dia aman dari hal yang membatalkan dari taharanya. Baik, dipahami ya. Jadi dari masalah ya yang dibahas oleh para ulama, disinggung di situ. Dan tadi sudah diterangkan apa kesimpulannya. Nah, dia berbersih itu lebih utama, baru dia cuci tangannya, baru dia berwudu. Nah, walaupun kalau dia langsung berwudu sebelum dia istinja, itu syah wudunya. Karena istinja itu bukan syarat sahnya wudu. Walaupun tadi ya sebagian ulama berpendapat istinja itu dia merupakan syarat sahnya wudu. Jadi dibedakan ya pembahasannya. Kemudian berikutnya menerangkan di sini dari sebagian pembahasan tentang keutamaan ya orang-orang yang berbersih dari kencingnya. Jadi dari hal yang sudah disinggung ini awal pembahasan masalah tahara. Nah, kita baca dari perkataan beliau ya. Dari perkataan Syekh situ. Kata beliau, ayuhal muslim ihris ala tanazzuh min al-baul fa inna adami tanazzuhi minhu min mujibati adabil qabri. Kata beliau, wahai muslim, bersemangatlah ya pada berbersih dari kencing, karena tidak bersihnya darinya itu menyebabkan dari hal-hal yang seorang disiksa di kuburan, dari datangnya adab di kubur. Ya, beliau bawakan situ hadis Abu Hurairah yang sudah kita baca ya. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah. Fan Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabri minhu. Rawahu Daraqutni. Wa qala al-Hafidhu sahihul isnad wa lahu syawahidu
Taib wa asluhu min sahihain atau fi sahihain. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, berbersihlah kalian dari kencing. Ya, karena kebanyakan adab di kuburan itu berasal dari hal itu atau dari perkara itu. Kalau tidak bersih dari kencingnya, ya makanya dari sebab-sebab seorang disiksa di kuburan. Ya, beliau ini atau beliau bawakan hadis ini untuk memberikan tanbih kepada kita semuanya, ya. Hendaknya seorang berbersih dari kencing. Dan itu sifat agama Islam, ya. Nah, type yang suka senantiasa menjaga kebersihan. Nah, type hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala. Beliau bawakan situ perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, bahwasanya hadisnya adalah sahih sanadnya. Dan dia punya pendukung. Dan asal hadis ini dalam As-Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tadi sudah kita singgung kemarin, ya, tentang masalah Nabi itu melewati 2 kubur. Nah, 2 kubur yang lagi disiksa penghuninya di bawah. Nah, maka Nabi SAW bersabda ketika itu, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, kata Nabi, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan mereka berdua tidak disiksa pada perkara yang besar. Maksudnya tidak disiksa pada perkara yang besar di mata manusia, tapi di mata syariat, ya, dalam agama, di sisi Allah itu merupakan dosa besar. Ya, diterangkan oleh Nabi SAW. Nah, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ya, kata Nabi, adapun salah seorang dari keduanya, ya, di antara sebab mereka disiksa ini, salah seorang dari keduanya, kata Nabi, yaitu orang yang tidak bertirai dari kencingnya, ya, kencing sembarangan. Ini, ya, yang sering kita lihat sebagian orang di jalan, ya. Akhirnya dari hal yang mengantar sebab-sebab dari siksaan di kuburan. Kemudian yang kedua diterangkan oleh Nabi SAW, adapun orang yang kedua, yaitu dia senantiasa berjalan di muka bumi dalam keadaan mengadu domba, ya, provokasi, kalau bahasa kita sekarang, ya. Mungkin dari 2 sebab seorang disiksa di kuburan. Nah, di antara tadi Nabi terangkan bahwasanya dia tidak bertirai dari kencingnya, ya, apalagi maklum, ya, dia sudah kencing tidak berbersih, ya, tinggal keluar sudah pakai lagi pakaiannya. Nah, maka itu dari sebab-sebab yang diterangkan dalam agama kita, dari hal yang menyebabkan seorang disiksa di kuburan. Taib. Ya. Nah, kemudian beliau terangkan juga berikutnya di situ dari hal yang lain lagi. Dan tentang masalah kesempurnaan bertaharah. Nah, itu akan memudahkan seorang untuk tegak dalam beribadah. Jadi kalau dia bersih dalam bertaharah, itu akan memudahkan seorang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau dia tidak bersih dari taharahnya, ya. Kadang muncul waswas dan yang semisalnya. Nah, dan juga boleh bawakan di situ dari hadis Nabi SAW tentang masalah tadi, ya, di hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, taib, diterangkan di situ dari salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, anna Rasulullah SAW qala atau shalla bihimus subuh faqara'a ar-rum fiha. Nam fa'auhama falamman sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-Qur'ana anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu' faman syahida as-salata ma'ana falyuhsin al-wudu'. Baik. Kata salah seorang di antara sahabat ketika itu bahwasanya Nabi SAW pernah salat subuh mengimami, ya, para sahabat, dan beliau membaca surah Ar-Rum pada salat tersebut. Namun di tengah salat beliau di situ,
terganggu atau ada sebagian ayat yang beliau dilupakan. Nah, dari lafaz ayat yang beliau baca. Tatkala beliau selesai dari salat, beliau bersabda ketika itu, ya, sesungguhnya Al-Quran telah disamarkan kepada kami, dan sesungguhnya ada kaum-kaum di antara kalian yang salat bersama kami dan mereka tidak memperbaiki wudunya. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang ikut hadir salat bersama kami, maka hendaknya diperbaiki wudunya. Diperbaiki apa? Wudunya. Ya. Mungkin dari hal yang harusnya diperhatikan. Kemudian beliau bawakan juga di situ ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Dan di sini juga ada satu pembahasan yang akan kita bahas. Nah, kata beliau, ala ahli masjid Quba biqaulihi fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Walamma su'ilu an sifati hadha tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Rawahu al-Bazzar. Baik. Di sini beliau terangkan satu masalah penting tentang masalah menggabungkan, ya, antara istinja dengan air dan batu. Nah, apa hukumnya digabungkan antara istinja dengan air dan batu? Nah, baik. Beliau bawakan sini satu masalah dengan ayat yang kita bacakan tadi. Allah telah memuji katanya dari orang-orang yang menghuni masjid atau yang salat di masjid Quba ketika itu. Ya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Padanya ada segolongan lelaki yang mereka cinta untuk bertaharah, dan Allah mencintai orang-orang yang bertaharah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaharah. Baik. Ya. Tatkala mereka ditanya di situ, nah, dari sifat mereka dalam masalah taharah ini diterangkan, mereka berkata di situ, sesungguhnya kami ikutkan batu, ya, air. Jadi mereka ketika itu menggabungkan dalam istinja batu dan air. Batu dan apa? Air. Nah, jadi dia sudah istinja dengan air, kemudian dia ikutkan lagi dengan apa? Dengan batu. Atau mungkin sebaliknya, dia sudah istinja dengan batu, kemudian diikutkan dengan apa? Dengan air. Nah, apa hukumnya perkara ini? Ya, digabungkan antara dua istinja ini. Ya, Syekh terangkan kemarin sudah kita baca ya. Dari pendapat beliau, kalau dia gabungkan antara keduanya, itu kata beliau adalah hal yang lebih utama. Itu dari perkataan beliau, diambil dari perkataan beliau kemarin ya, wa in jama'a bainahuma fahuwa afdal. Nah, wa in iktasara ala ahadihima kafa. Kalau dia gabungkan antara keduanya tadi, yaitu istinja dengan air dan batu, maka itu di sisi Syekh adalah hal yang lebih utama. Tapi kalau dia mencukupkan diri dengan satu di antara keduanya, maksudnya hanya batu saja, ya, atau air saja, maka itu sudah apa? Sudah cukup. Nah, baik. Tapi ini pendapat yang, dan memang pendapat kebanyakan ulama, ya, pendapat mayoritas ulama, beliau ikuti dari pendapat kebanyakan ulama di sini ya, dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Nah, bahwasanya di sisi kebanyakan ulama, ya, kalau dia gabungan antara keduanya, antara air dan batu dalam bersuci, maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Baik. Ini pendapat dari orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, dari pendapat Imam Malik, ya, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad serta murid-murid mereka semuanya. Yaitu mereka berpendapat bahwasanya, ya, lebih utamanya digabung. Nah, dari pendapat Hanafiyah juga ya, orang-orang Hanafiyah juga. Nah, baik. Dari orang Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. Seluruhnya itu menggabungkan, mereka berpendapat bahwasanya
disunahkan menggabungkan antara batu dan air ketika berbersih dari setelah membuang hajat. Baik. Pendapat sebagian ulama, ada yang berpendapat bahwasanya itu merupakan perkara yang tidak disyariatkan. Karena kenapa? Karena tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil. Ayat yang telah kita bacakan tadi itu yang diterangkan dibawakan di sini oleh Syekh, ya, dari penafsiran ayat tentang orang-orang yang sholat di Masjid Quba itu hadisnya dari riwayat Al-Bazzar, namun padanya ada kelemahan. Ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan selainnya. Nah, bahkan Al-Bazzar sendiri setelah meriwayatkan hadis tersebut, beliau berikan isyarat di situ. Ya, bahwasanya ada sebagian dari rawi di situ yang kami tidak mengenalnya. Maka ini dari hal yang lebih kuat dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama itu menganggap itu dari hal yang berlebihan, ya. Kalau dia istinja sudah pakai air, kemudian dia cari lagi batu. Nah, itu dari hal yang berlebihan dalam masalah ini. Nah, jelas dalam masalah ini dia boleh memilih begitu, ya. Boleh dia pilih. Ada air, ada batu di depannya misalnya. Boleh dia pakai air saja, atau boleh dia pakai batu saja. Ya. Dia gabungkan keduanya, itu dari hal yang berlebihan dalam masalah itu. Dan tentunya sudah kita bahas, ya. Seorang bersuci dengan air itu lebih utama. Itu lebih utama karena dia lebih bersih, dan itu dari hal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau senantiasa praktekkan jika ada air. Ya, beda kalau dia tidak ada air, ya, di kondisi safar misalnya, ya, di tengah jalan. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Di situ akan diperlukan masalah istijmar. Dia berbersih dengan menggunakan sesuatu yang mungkin dia bukan air, ya, apakah dengan batu atau hal-hal yang semisal dengan itu yang menduduki kedudukan batu. Dipahami, ya? Taib. Maka ini dari hal yang diperhatikan dalam masalah ini, ya. Taib. Jadi pendapat Syekh Shalih Fauzan dalam masalah menggabungkan antara dua perkara tadi itu, memang itu pendapat kebanyakan ulama. Bahkan pendapat yang 4 tadi, ya, dari Imam Hanafi, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, tapi itu dari pendapat yang dikritik oleh sebagian ulama ahli hadis karena tidak ada dalil yang sahih dalam masalah itu, dan dari praktik Nabi SAW juga tidak pernah beliau mempraktikkan menggabungkan antara dua istinja tadi, air dengan dengan batu. Dipahami, ya? Nabi hanya pakai air atau tidak, beliau hanya pakai batu. Begitu saja. Ya, tidak ada hadis yang menerangkan beliau gabungkan antara dua istinja, air dan batu sekaligus. Dipahami, ya? Baik. Mungkin dari hal yang kita perhatikan, ya, dalam masalah ini. Dan sudah saya terangkan, ya, dari pendapat, ya, kalau dipilih air itu lebih utama dalam masalah ini. Nah, dan beliau terakhir di situ di bab masalah qada'il hajah, beliau terangkan juga satu pembahasan lagi yang lain, walaupun sudah diulang, ya, oleh beliau, tentang masalah sangkaan orang-orang awam. Mereka menyangka bahwasanya istinja itu dia bagian dari wudu. Yang tadi sudah diterangkan. Bahkan ada yang berpendapat istinja ini merupakan syarat sahnya wudu. Kalau dia tidak istinja misalnya, tidak sah wudunya. Baik. Mungkin dari pendapat yang kurang kuat, ya, dalam masalah itu. Boleh ingatkan juga di situ, itu merupakan kesalahan. Karena istinja itu bukan dari bagian wudu. Nanti kita akan bahas, ya, insyaallah taala nanti di babnya tentang masalah wudu ini. Nah, ya. Tapi dia yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia syarat wudu atau bukan, begitu, ya. Nah, itu ada silang pendapat. Namun yang kuatnya dia bukan bagian dari wudu, dan juga bukan bagian dan juga dia bukan syarat dari dari syarat sahnya wudu. Wudu lain lagi, begitu, ya. Istinja lain lagi. Ya, jangan digabungkan dalam masalah itu. Nah, tapi kalau misalnya seorang ingin dia sholat,
Tentunya kalau ada sesuatu yang dia ingin keluarkan, itu yang lebih utamanya dia keluarkan dulu. Ya, yang dia tahan-tahan lambanan dia sholat, itu kadang bisa mengurangi dari pahala sholatnya. Ya, nanti kita akan bahas di masalah sholat ya, di kitab sholat. Kadang bisa sholatnya makruh, dan kadang bisa menjadi haram. Ya, tatkala tergantung dari apa yang dia tahan tadi. Kalau misalnya dia tidak bisa lagi mengetahui apa yang dia baca, karena gara-gara dia menahan tadi itu, maka di situ sholatnya bisa batal. Nah, kalau dia ingin sholat, dia perhatikan dulu. Kalau dia ingin ada yang dia buang, dia buang. Ya, selesai itu dia istinja, baru dia berwudu. Nah, dipahami ya. Tapi kalau tidak ada juga, ya tidak wajib dia buang hajatnya atau dia istinja. Nah, dia langsung berwudu juga tidak ada masalah. Karena istinja ini bukan syarat sahnya wudu, ya, atau dia bukan bagian dari wudu itu. Dipahami ya. Nah, kemudian terakhir beliau di sini berikan penutup dari hal yang menerangkan dari keutamaan agama Islam. Ya, kata beliau, "Hadza dinuna, dinut taharah wan nadzafah wan nazahah." Nah, inilah agama kami, kata beliau. Dia merupakan agama yang bersih, ya, agama yang suci, agama yang bersih. Nah, yang perhatikan dari kebersihan. Nah, dan ini sudah ada dari masa dahulu kala ya. Ya. Mungkin sekarang orang lagi karena adanya wabah corona ini, ya orang baru muncul begitu. Menjaga kebersihan dan seterusnya sampai diperketat. Dalam Islam sudah ada dari masa dahulu hal tersebut. Dan ini merupakan ciri agama Islam. Ya, ciri agama Islam, dan diterangkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwasanya kebersihan itu dia bagian dari keimanan. Dia bagian dari apa? Dari keimanan. Atau kesucian bagian dari keimanan. At-tuhur syatrul iman, kata Nabi. Kesucian itu bagian dari keimanan. Nah, bagian dari sifat orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga kebersihannya. Baik. Dan agama kita, kata beliau, datang ata bi ahsanil adab wa akramil ikhtilaq atau wa akramil akhlaq. Agama kita datang dengan seindah-indah adab dan semulia-mulia akhlak. Baik. Hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan perkara ini. Ya, apa yang memperbaiki dari salatnya, taharanya diperhatikan tadi. Dalam agama kita sudah diterangkan segala perkara sampai dalam masalah membuang hajat ini. Baik. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan dalam agama dan ilmu yang bermanfaat dari hukum-hukum syariat ini, serta amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keikhlasan dalam belajar, dalam beramal, dan dalam menyampaikan agama ini, ya, serta bersabar di atasnya. Sehingga menjadilah amalan kita dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang benar, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini akhir dari pembahasan masalah taharah ya. Ini memang agak panjang kita bahas ya, karena di sini banyak adab-adab, dan juga Syekh di situ terangkan sebagian pembahasan-pembahasan yang bercabang dari permasalahan yang dibahas oleh para ulama seputar masalah qada'il hajah. Tentang masalah adab-adab dalam membuang hajat. Dari segera yang dulu ya. Berikutnya nanti kita akan masuk tentang masalah siwak dan sunah-sunah fitrah. Ini bab yang kelima, agak panjang. Kita akan bahas nanti insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Dari segera itu dulu ya. Kalau ada yang bertanya nanti dikirim saja dan akan dijawab di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Semoga manfaatnya bisa kita baca pada malam hari ini, dan maaf salah kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.